wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani Silvani. Nomor induk mahasiswa saya 0529357723. Saya berasal dari program studi Ilmu Komunikasi dan saya juga berasal dari UPBJJ Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas planbook yang telah saya buat dalam mata kuliah perencanaan program komunikasi. Buku yang saya buat kali ini judulnya adalah Bijak Berdigital, Kampanye Literasi Media dan Anti Hoax Berbasis Komunitas untuk Generasi Muda, di mana dari tema yang saya usung ini saya memiliki 5 bab penting, yakni sebagai berikut. 1. Bab pendahuluan, di mana isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Nah, latar belakang program ini dibentuk sebagai upaya untuk menggerakkan edukasi yang dirancang untuk membekali generasi muda dengan keterampilan berpikir secara kritis, di mana itu akan membentuk etika bermedia sosial serta kemampuan memverifikasi fakta sebagai penangkal penyebaran hoax di era digital yang semakin meluas ini. Rumusan masalahnya, bagaimana strategi kampanye literasi media berbasis komunitas yang efektif untuk membangun kesadaran anti hoax pada generasi muda di era digital. Nah, tujuan dan manfaatnya adalah tujuan dan manfaat dari tema yang saya usung ini, yakni membangun sikap yang kritis, meningkatkan kecakapan digital, memahami etika dan budaya digital, serta cara bagaimana melindungi data pribadi dari hacker yang semakin marak ini untuk kepentingan pribadinya. Pada bab 2 ini berisi soal analisis situasi dan khalayak, di mana saya akan menjelaskan 1. Analisis situasi, 2. Analisis audiens, 3. Analisis SWOT. 1. Analisis situasi. Analisis situasi yakni masalah yang sering muncul pada generasi muda akibat kecenderungannya terhadap digital sehingga mengurangi interaksinya dengan antar sesama pada kehidupan yang nyata, dan ini bakal sangat berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya karena semakin dia jarang bersosialisasi pada realita kehidupan, dia akan semakin mengurung dirinya sehingga ketika nantinya dia menghadapi masalah yang besar, dia akan mudah untuk jatuh mentalnya. Maka dari itu pentingnya kita untuk membatasi diri kita dari era digital yang saat ini sedang marak-maraknya. 2. Analisis audiens. Pada program komunikasi ini, sasaran audiens yang dituju adalah para generasi muda, terlebih Gen Z yang dinilai lebih update dalam segala jenis informasi pada era digital saat ini. 3. Analisis SWOT. Pada kampanye bijak berdigital menyoroti kekuatan penetrasi akar rumput dan literasi digital dasar, di mana kelemahannya berupa keterbatasan jangkauan jangka panjang, peluang kolaborasi dengan ekosistem, serta ancaman masifnya disinformasi dan hoax di kalangan remaja. Jadi hoax itu kan gampang melebar banget kan, dan tujuannya itu memang untuk merusak para generasi muda saat ini dan menyebarkan kerusuhan-kerusuhan yang sebenarnya itu nggak akan terjadi gitu loh. Bab 3. Strategi dan pesan komunikasi. Dalam bab 3 ini ada 3 hal penting yang akan saya jelaskan juga, yakni strategi komunikasi, pesan utama atau key message, saluran atau media. Pertama, strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang digunakan pada kampanye bijak digital yang saya pilih ini adalah pendekatan kampanye literasi media dan anti hoax berbasis komunitas yang menyasar generasi muda untuk membangun kesadaran yang kritis. Strategi ini menggabungkan edukasi 4 pilar literasi digital, yakni digital skills, digital safety, digital culture, dan digital ethics. Melalui metode partisipatif, kolaborasi peer-to-peer, dan optimalisasi platform digital. 2. Pesan atau key message. Pesan utama dari kampanye bijak berdigital yang saya usung ini adalah
untuk menerapkan prinsip sharing sebelum sharing, serta membangun 4 pilar literasi digital, yakni kecakapan, keamanan, budaya, dan etika digital, yang tujuannya adalah menjadikan generasi muda sebagai agen perubahan yang kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam memverifikasi informasi sebelum disebarkan. 3. Saluran atau media. Kampanye literasi media dan anti hoax seperti bijak berdigital menjangkau generasi muda melalui berbagai saluran yang meliputi media sosial, Instagram, TikTok, YouTube, komunitas lokal atau sekolah, seminar lokal karya, peer-to-peer education, serta aplikasi pesan instan WhatsApp, Telegram untuk diseminasi informasi cepat dan diskusi grup yang sangat membantu untuk menyebarkan kampanye ini. Nah, pada bab 4 saya juga akan menjelaskan 3 hal penting, yakni jadwal kegiatan, tahapan aksi, rencana anggaran biaya. Kampanye bijak berdigital merupakan rangkaian kegiatan literasi digital yang biasanya diselenggarakan secara berkala melalui kolaborasi dengan komunitas lokal, instansi pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, dan institusi pendidikan di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. 2. Tahapan aksi. Pada tahapan aksi, tahapan kampanye literasi media dan anti hoax berbasis komunitas bagi generasi muda mencakup 5 langkah sistematis. 1. Pemetaan komunitas untuk mengidentifikasi kebutuhan audiens lokal. Jadi itu tuh fungsinya kayak penyuluhan gitu, terus dia mengumpulkan saran dan kritik yang mungkin memang dibutuhin sama para audiens. 2. Pelatihan edukatif, kritis, etis, dan cakap bermedia. 3. Aksi kolaboratif, penciptaan konten positif. 4. Penyebaran kampanye digital, serta 5. Evaluasi berkelanjutan untuk mengukur dampak partisipasi. 3. Rencana anggaran biaya. Dalam kampanye yang saya bentuk ini, rencana anggaran biaya untuk kampanye bijak berdigital dengan skala regional untuk 3 bulan di wilayah Sidoarjo, Surabaya membutuhkan total estimasi dana sebesar kurang lebih di 25 juta. Anggaran ini difokuskan pada aktivitasi komunitas, lokal karya, edukasi, dan publikasi digital untuk meminimalisir hoax di kalangan generasi muda. Bab 5 atau bab terakhir, yakni monitoring dan evaluasi. Saya akan menjelaskan apa itu monitoring dan evaluasi. 1. Monitoring. Pemantauan yang dilakukan terhadap kampanye literasi media dan anti hoax berbasis komunitas yang ditargetkan untuk generasi muda. Jadi memang ini tuh target utamanya generasi muda dan para Gen Z yang kadang tuh gampang banget kemakan hoax gitu loh. Apalagi dengan adanya AI, semua itu terasa nyata banget, semua gampang diedit, jadi orang-orang tuh gampang banget percaya, padahal itu tuh belum tentu gitu loh benar apa enggak. Lah biasanya orang-orang yang udah tua itu kan susah dibilangin. Nah, sebagai bentuk pencegahannya, makanya kita sosialisasi terhadap Gen Z atau generasi muda untuk menyampaikannya kepada keluarganya gitu. Tingkat pemahaman pemuda terhadap literasi digital dan keberhasilan menekan penyebaran disinformasi secara lokal. Nah, terus apa itu evaluasi? Evaluasi adalah kampanye literasi media dan anti hoax berbasis komunitas merupakan strategi yang sangat efektif untuk melindungi generasi muda dari disinformasi. Jadi banyaknya kayak orang yang mencari keuntungan dari sekedar memviralkan tanpa tahu kebenaran aslinya, itu sangat merugikan sebuah organisasi ya. Dan banyaknya juga generasi muda yang nggak bisa nyari itu benar apa enggak, itu juga sangat merugikan banget. Jadi sangat penting untuk kita belajar menyaring sebelum sharing gitu. Pendekat ini mengubah pola pikir generasi muda dari sekadar konsumen informasi pasif menjadi sebuah agen perubahan yang kritis, cakap secara digital, dan mampu memverifikasi fakta sebelum menyebarkannya. Sekian yang mampu saya presentasikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon untuk dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.